Oke, kita hari ini akan belajar tentang chapter 30 dari buku Makroekonomi Menkyu tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Oke, langsung aja. Definisi inflasi. Inflasi itu peningkatan tingkat harga secara umum. Deflasi itu penurunan tingkat harga secara umum. Kalau hyperinflation itu inflasi yang sangat tinggi. Ada lagi satu istilah namanya disinflasi. Disinflasi itu adalah ketika inflasinya tetap naik, tapi di tingkat yang lebih lambat. Misal, tahun 2000, tingkat inflasi 5%. Tingkat, tingkat 2000 0%, tingkat 2001 5%, 2002 6%. Nah kan dia tetap naik, tetap inflasi itu. Tapi peningkatannya kan lebih kecil. Yang awalnya 0 ke 5%, terus 5 ke 6. Kan dia tetap naik, tapi naiknya lebih kecil. Itu namanya disinflasi. Kalau deflasi dia minus. Jadi berkurang gitu. Ini inflasi itu tingkat harga naik. Oke, ada classical theory of money. Teori klasik mengenai inflasi. Mengenai uang. Yang pertama ada quantity theory of money. Ya teori teori uang gitu. Terus explain the long run determinants of the price level sama explain the inflation rate. Oke, kita bahas dulu tentang inflasi ya. Inflasi itu fenomena yang terjadi secara luas, secara umum dalam satu perekonomian. Ini karena sudah masuk ke ranah makro, makro kan kita bahas kondisi ekonomi secara umum gitu. Concern the value of economist medium of exchange. Medium of exchange ini kan apa alat tukar ya. Alat tukar itu kan uang. Jadi inflasi itu menyangkut value dari uang itu, value of money, nilai uang. Inflation rise in the price level. Jadi kalau inflasi itu tingkat harga naik, kalau kalau tingkat harga naik, value of money itu berkurang. Maksudnya gimana? Tingkat harga naik, tapi uangnya kan sama. Contoh, aku punya uang 100.000. Tahun lalu, aku bisa beli 5 mangkok bakso dengan 100.000 itu. Tapi karena ada inflasi, harga-harga naik. Harga-harga naik termasuk harga bahan baku bakso. Karena harga bahan baku bakso naik, harga jual bakso naik. Karena harga jual bakso naik, di tahun ini dengan uang 100.000 aku cuma bisa beli 4 mangkok. Lah, kan value dari uangku turun. Yang awalnya value 100.000 itu bisa beli untuk 5 mangkok, jadi cuma 4 mangkok gitu. Each dollar buys a smaller quantity of goods and services gitu. Jadi nilai yang bisa dibeli berkurang. Nah, kalau money demand. Money demand ini ya demand untuk money. Reflects how much wealth people want to hold in the liquid form. Money demand ini menunjukkan seberapa banyak uang yang ingin dimiliki atau dipegang masyarakat. Wealth ini kan kekayaan. Jadi kekayaan orang itu kan bentuknya bisa liquid, bisa nggak liquid. Liquid itu bentuknya ya yang mudah dicairkan, mudah diuangkan. Ya contohnya ya uang itu sendiri. Atau cek gitu-gitu. Itu masuk liquid form. Kalau non liquid form, illiquid form itu kayak ya bangunan atau obligasi itu illiquid form. Kalau liquid form yang mudah dicairkan, mudah digunakan. Depends on, nah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Bisa credit cards, ATM machine, interest rate, level of prices gitu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi demand uang, permintaan uang. Yang pertama kredit card. Kalau di kredit card, orang kan cenderung nggak pingin, nggak butuh uang, nggak butuh pegang uang. Kenapa? Dengan ada kartu kredit, dengan ada kartu kredit, orang tetap bisa beli barang dan jasa tanpa punya uang tunai. Maka kalau semakin tinggi penggunaan kartu kredit, maka semakin rendah money demand. Terus availability of ATM machines. Kalau banyak mesin ATM, jelas money demand akan naik karena orang lebih mudah untuk narik uang gitu. Terus interest rate. Interest rate ini kita udah pelajari di bagian sebelumnya bahwa interest rate itu bisa menjadi dua hal. Bisa menjadi return to saving, bisa juga menjadi cost of borrowing. Interest rate sebagai return to saving artinya suku bunga sebagai balas jasa dari tabungan kita. Maka
seperti di kurva pasar loanable funds yang kita udah pelajari sebelumnya, kalau interest rate tinggi, maka orang akan cenderung mau nabung. Kalau orang cenderung mau nabung, maka money demand akan berkurang. Karena, oh sorry, enggak, itu kaitannya sama supply. Kalau kaitannya sama demand, interest rate itu kaitannya dengan cost of borrowing. Kalau interest rate tinggi, berarti eh, bunga pinjaman tinggi. Kalau bunga pinjaman tinggi, orang kalau mau pinjam uang akan lebih mahal. Kalau lebih mahal untuk pinjam uang, orang akan cenderung nggak mau pinjam uang. Kalau orang nggak mau pinjam uang, maka money demand sedikit. Itu. Jadi kalau interest rate tinggi, money demand akan sedikit. Itu kalau kemarin kita pelajari di bagian demand-nya market for loanable funds. Terus average level of prices gitu. Kalau harga barang tinggi ya money demand akan tinggi karena orang butuh buat beli barang. Demand curve dia downward sloping. Kenapa downward sloping? Udah disampaikan tadi yang kaitannya sama interest rate ya. Gitu. Kalau money demand money demand ini bentuknya sama dengan yang kemarin apa sih? Demandnya loanable funds gitu sama aja. Nah, bedanya kalau kalau money supply itu ditentukan oleh bank sentral. Money supply ditentukan oleh bank sentral dan bentuknya vertikal. Nanti nanti kita akan coba gambarkan kurvanya ya. Di long run, money supply dan money demand itu mencapai titik equilibrium atau clearing dengan kaitannya dengan tingkat harga. Nih, coba kita lihat. Di sini ada tiga sumbu ya. Satu, dua, tiga gitu. Yang pertama value of money yang kiri, yang kanan itu price level, yang apa horizontal itu quantity of money. Coba kita bikin gambarnya ya. Oke, sebentar. Wah, nih. Oke, kita coba gambarkan. Jadi ada sumbu ini, ada sumbu ini, ada sumbu ini. Gitu ya. Yang kiri itu value of money, nilai uang. Benar. Oke, yang kiri nilai uang, yang kanan tingkat harga, atau P, price level. Terus kalau yang horizontal itu jumlah uang. Nah, gini. Permintaan uang tentunya downward sloping. Ya enggak? Kita kita lihat dulu kaitannya dengan sumbu-sumbu ini. Ambil satu titik ya, misalkan di sini. Itu. Ini menunjukkan apa? Kalau jumlah uang yang diminta itu sedikit, nilai uang akan tinggi. Ini eh, ada tambahan di sini. Ini tinggi, ini rendah. Maksudnya apa? Kalau terkait sumbu yang kiri, yang nilai uang, semakin dia naik, maka nilainya itu semakin tinggi. Ya kayak yang biasanya. Sedangkan kalau di tingkat harga, sumbu tingkat harga ini, semakin ke atas, dia tuh semakin rendah. Jadi kalau misalkan di sini itu 4, di sini akan jadi 3, di sini akan jadi 2, di sini akan jadi 1 gitu. Kalau yang nilai uang ya kayak biasa nih, ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya gitu. Itu diingat-ingat. Ini sebenarnya pokoknya gitu, kita tuh kalau belajar ekonomi kita harus terbiasa baca kurva. Biar kalau udah ketemu gini, oh paham maksudnya. Walaupun kita belum pernah ketemu kurvanya, kita bisa mencoba memahami gitu. Oke, kalau di titik ini apa yang terjadi ketika jumlah uang yang diminta itu sedikit, nilai uang itu akan tinggi. Kenapa gitu? Coba kita sambungkan dulu sama titik yang sumbu yang kanan. Nih, semakin tinggi yang
ke kanan ini berarti kan tingkat harganya semakin rendah. Berarti di sini kita bisa simpulkan apa? Ketika tingkat harga rendah, berarti apa? Inflasi rendah, ya kan? Ketika tingkat harga rendah dan inflasi rendah, jumlah jumlah uang yang diminta itu sedikit, enggak? Yaitu eh, apa? Ya teori dasarnya gitu. Kalau jumlah uang yang diminta sedikit, maka inflasi rendah kan gitu. Kalau kenapa gitu? Ya uang yang beredar di masyarakat sedikit. Kalau uang yang beredar di masyarakat sedikit, apa yang terjadi? Tingkat harga akan rendah gitu. Maka dari itu jumlah uang yang diminta rendah, tingkat harganya akan rendah. Dan karena tingkat harganya rendah, nilai uang akan tinggi. Yaitu tadi karena inflasinya rendah, ya nilai uang tinggi, orang bisa bisa dengan 100.000 yang sama orang bisa beli lebih banyak apa mangkok bakso gitu. Kalau di titik lain, misalkan sekarang titik kedua di sini, kuning deh, sini, ya katakanlah itu lurus. Kalau di sini demand uang tinggi. Kalau demand uang tinggi apa yang akan terjadi? Inflasi. Jadi dari sini ke sini. Demand uang tinggi akan terjadi inflasi. Berarti tingkat harga tinggi kan di sini tinggi tahu. Kalau tingkat harga tinggi, apa yang terjadi dengan nilai uang? Nilai uang rendah. Ya contohnya yang itu tadi. Awalnya satu apa bakso itu bisa 100.000 bisa beli 5 mangkok bakso jadi 4. Itu karena inflasinya tinggi, harga barang naik. Karena harga barang naik, dengan nominal uang yang sama kita cuma bisa beli barang sedikit. Makanya nilai uang jadi rendah. Nah, itu tentang money demand. Itu tentang money demand. Nah, sekarang kita masuk ke money supply. Money supply bentuknya gini. Ini money supply. Yang ini tadi money demand ya. Gitu. Money supply, kenapa dia vertikal? Karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya tetap fix. Jumlahnya tetap. Kenapa gitu? Yang menentukan berapa jumlah uang yang beredar itu kan bank sentral toh. Jadi ya jumlah uang ngikutin aturannya bank sentral. Kalau bank sentral mau bilang, oh uang yang beredar harus ada 100 lembar 100 ribuan. Nah, berarti yang bisa beredar kan ya cuma segitu. Makanya supply kan ini uang yang keluar, yang bisa keluar ke masyarakat. Yaitu ya cuma segitu itu. Kalau misalkan apa? Misalkan bank sentral bilang, oh harus dikurangin. Berarti ya money supply-nya harus berkurang. Dia harus geser ke kiri. Ya, jadinya gitu. Itu terkait money supply. Itu kenapa dia vertikal. Dulu kalau nggak salah pernah sempat di ilmu ekonomi makro dipelajarinya MS itu upward sloping gini. Dulu kayaknya pernah dipelajari gitu, tapi sekarang udah direvisi. Sekarang money supply itu bentuknya pasti vertikal gitu. Nah, oke. Itu tentang MS dan MD, money supply dan money demand. Nah, kita coba pelajari pergerakan kurva ya. Misalkan nih, eh, bentar, coba deh. Ya, kaitannya sama money supply dulu. Misal bank sentral menambah jumlah uang yang beredar. Caranya gimana? Kebijakan moneter apa aja? Yang pertama misalkan eh, bank sentral beli beli surat berharga. Bank sentral beli SPN yang beredar di masyarakat ditarik. Apa yang terjadi? Surat-surat itu masuk ke Bank Indonesia dan Bank Indonesia membayar orang-orang itu, ya kan? Karena orang-orang itu dibayar, maka uang yang beredar di masyarakat akan nambah. Dengan begitu, apa yang akan terjadi? Money supply-nya geser ke kanan. Lah, bertambah dia pasti geser ke kanan. Itu kurva apapun ya. Kurva apapun kalau 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 bertambah dia akan geser ke kanan, kalau berkurang akan geser ke kiri. Dengan syarat sumbu horizontalnya itu jumlah quantity gitu. Jadi misalkan dari sini ke sini. Kita cek. Aduh, warnanya habis. Pak warna lain.
apa ya? Ungu. Kita pakai warna ungu. Kita cek efeknya. Pertama di sini kan equilibriumnya. Awalnya di sini. Nilai uang sekian itu. Katakanlah nilai uangnya eh, X gitu ya. Nilai uangnya X. Jumlah uang yang beredar katakanlah 100 gitu. Ya, ini pakai angka ngasal aja ya. Ini keseimbangan yang awal. Lalu ada operasi pasar terbuka tadi. Bank Indonesia membeli surat-surat berharga, geser ke kanan toh money supply-nya. Nah, apa yang terjadi dengan titik keseimbangan? Titik keseimbangan pindah ke sini. Efek pertama yang kelihatan jumlah uangnya bertambah. Ya nggak? Jumlah uang bertambah, berarti uang yang beredar di masyarakat makin banyak toh. Ya, terus efek lainnya apa? Kita tarik ke sumbu yang vertikal. Itu. Karena jumlah uang yang beredar makin naik, apa yang terjadi dengan inflasi? Inflasi akan naik. Kalau inflasi naik, tingkat harga akan naik. Ya toh, ini kan makin ke bawah makin tinggi berarti tingkat harganya. Kalau uang yang beredar makin banyak, tingkat harga makin naik. Kalau tingkat harga makin naik, apa yang terjadi dengan nilai uang? Nilai uang akan turun. Jadinya Y, misalkan gitu. Ini turun dari X ke Y, ya kan? Jumlahnya naik dari 100 ke 150. Dari 150. Ini kok nggak mau panah dia ya? Nah, gitu. Nah, di sini juga sama. Ini tingkat harga yang pertama. Tingkat harganya naik. Jangan lupa, yang tingkat harga ini kebalikan ya. Jadi semakin semakin tinggi dia di apa di kurva ini, dia tingkat harganya semakin rendah. Gitu. Ini kurva money demand dan money supply. Gitu. Nah, cuma ngelihat hasil akhirnya tuh ya pasti pusing. Tapi kalau ngikutin yang tadi harusnya bisa. Itu terkait money supply dan money demand. Kita lanjutkan ke PowerPoint kita. Ya, ini yang tadi. Kalau apa supply-nya ditambah. Ada quantity theory of money. eh ini, oh oke, belum itu. Ada tambahan aja ini. Ada satu teori. Teori ini namanya netralitas moneter. Netralitas moneter ini dia bilang bahwa perubahan dalam penawaran uang tidak berdampak pada variabel real. Variabel real itu kayak produksi tenaga kerja, upah real, tingkat suku bunga real itu dia nggak mengalami perubahan. Itu apa teori namanya netralitas uang, monetary neutrality atau money neutrality. Gitu. Sekarang kita masuk teori kuantitas uang. Ya, the quantity of money available in the economy determines the value of money and the price level. Jadi ya, itu tadi yang kita pelajari. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menentukan price level dan akan menentukan value of money atau nilai uang. Growth rate in the quantity of money available determines the inflation rate. Nah, jumlah uangnya tok itu me, apa, menentukan tingkat harga. Tapi kalau percepatannya, jadi kecepatan pertumbuhannya, nah itu yang me- apa, menunjukkan tingkat inflasi. Ada adjustment process. Adjustment process ini proses penyesuaian. Excess supply of money, increase in demand and goods or services. Oke, nih, misalkan ada excess supply of money, berarti ada excess. Maksudnya excess itu kelebihan. Berarti supply uang itu kelebihan. Ada uang nganggur, intinya gitu. Lah kalau ada uang nganggur, ya orang jadi mau beli barang atau jasa. Karena ya ada uang nganggur yang bisa dipakai untuk beli. Ya, daripada nganggur, mending dipakai untuk beli, kan gitu. Makanya eh, nama apa setelah excess supply of money, demand untuk goods and service nambah. Lah, karena harga karena permintaan akan barang itu naik, apa yang akan terjadi?
kita bisa ngelihat dari dua sisi. Kalau dari sisi demand, oh berarti kalau demandnya tinggi, barangnya akan langka. Kalau langka, harganya akan naik, ya kan? Price of good naik. Kalau dari sisi supply, kalau apa permintaan naik, ya orang kan apa si si supplier itu kan mau supply lebih banyak. Lah, balik lagi hukum penawaran. Semakin tinggi kuantitas yang ditawarkan, semakin naik harganya. Makanya harganya akan naik sama aja. Kalau harga naik, kalau semua harga naik, price level akan naik, ya kan? Kalau price level akan naik, demand terhadap uang akan naik. Kenapa? Harga barang mahal. Ya orang jadi butuh duit lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka butuh duit lebih banyak untuk beli barang. Makanya quantity demand of money-nya naik. Demand money-nya naik, nah dia akan mencapai equilibrium baru. Karena supply-nya tadi naik, terus akhirnya quantity juga naik gitu. Nah ini ada classical dichotomy. Ini pemisahan teoritis antara variabel normal dan real, nominal dan real. Jadi kan ada variabel nominal, ada variabel real. Ini yang kita beberapa kali udah singgung juga ya. Kalau yang nominal itu intinya yang dihitung dalam satuan uang. Contohnya harga bentuk dolar atau gaji bentuk rupiah, lah itu kan nominal. Gaji nominal, GDP nominal gitu. Kalau real, variabel real itu yang di apa diukur dalam bentuk fisik, harga harga relatif. Harga relatif itu kayak perbandingan harga satu barang dengan harga lain. Terus apa gaji real itu kemarin kan atau upah real gaji kita 100.000 kita bisa beli 10 pensil berarti gaji real kita 10 pensil gitu. Real interest rate itu yang kemarin udah belajar juga tingkat suku bunga yang sudah dikurangi inflasi itu. Ada classical dichotomy itu pemisahan teoritis antara variabel real sama variabel nominal. Nah, oh ini tadi money neutrality ya. Money neutrality changes in money supply don't affect real variable. Nah ternyata kalau ada perubahan money supply yang berubah itu hanya uh, variabel nominal yang diukur dalam bentuk uang, satuan uang, bukan satuan fisik. Not completely realistic in short run, tapi correct in long run. Ya, di long run akan ada money neutrality. Kenapa gitu? Contoh gampangnya, eh, uang itu kan uang uang itu kan nominal aja. Maksudnya, ya kita yang menentukan sendiri toh uang itu. Nah, misalkan suplai uang ditambah. Kalau suplai uang ditambah pada jangka panjang, ya kan nilai uang itu ya akan segitu-gitu aja. Atau yang lebih gampang apa ya? Anu, devaluasi. Devaluasi itu kan kebijakan pemerintah untuk mengurangi mengurangi apa? Nominal uang. Devaluasi. Devaluasi atau apa sih? Anu loh yang misalkan uang kita 10.000 terus dipotong nol-nolnya jadi tinggal 10 rupiah gitu loh. Ya itu salah satunya itu. Contoh-contoh money neutrality aja ya. Nah, dia kan seakan-akan suplai uang kan dipotong. Ya, awalnya 10.000 jadi 10 gitu. Tapi pada akhirnya ya barang yang dibeli ya barang-barang itu ya sama yang awalnya nominalnya 10.000 ya sekarang bisa dibeli dengan nominal 10 rupiah gitu. Itu contohnya. Kalau ada perubahan suplai uang, ya variabel nominal aja yang terpengaruh. Yang dulu 10.000 jadi 10. Variabel realnya nggak terpengaruh. Apa contohnya? Jumlah barang yang bisa dibeli. Nah, itu kan variabel real. Itu dia nggak, kalau di long run nggak pengaruh. Gitu. Itu money neutrality. Nah, ini ada eh, teori velocity of money. Teori perputaran uang. Velocity of money itu rate at which money changes hands. Jadi kecepatan, ya kecepatan perubahan uang gitu. eh, Rumusnya V sama dengan P kali Y per M. V itu velocity, P itu price level, Y itu GDP, M itu money quantity. Ini apa rumus velocity, ini rumus quantity, tapi sama. Biasanya ini MVPY yang dipakai yang ini. Eh, Jumlah uang yang beredar dikalikan kecepatan uang yang beredar
itu sama dengan tingkat harga dikali GDP. Gitu. Jadi misalkan eh, quantity of money-nya naik, misalkan ada money supply-nya naik gitu. Apa yang akan terjadi? Ya berarti kan yang ruas kiri nambah, berarti yang ruas kanan akan nambah. Contohnya kalau money money supply naik kan banyak uang yang beredar. Kalau banyak uang beredar berarti kan inflasi. Kalau inflasi berarti price level kan naik, misalkan gitu. Jadi karena ini naik, ini juga naik. Itu contoh kecil, contoh sederhana lah. Oke, ini kalau velocity of money itu biasanya stabil, gitu. Kecepatannya stabil. Changes in quantity of money, M, proportional changes in nominal value of output. Ya, itu tadi yang persamaan ya. Kalau M naik, P atau Y juga harus naik gitu. Kalau Y, economic output, GDP, determined by factor supplies, available, and available methodology, money does not affect output. Yaitu, ini money does not affect output. Money itu uh, variabel nominal, output itu variabel real. Barang yang diproduksi satu negara itu kan variabel real. Jadi money nggak ada efeknya ke output, itu netralitas moneter tadi. Changes in money supply, ya ini sama, kalau money supply berubah, P sama Y-nya juga harus berubah, atau P-nya yang berubah. When the central bank increases the money supply rapidly, akan ada rate of inflation. Kalau tiba-tiba bank sentral itu menaikkan supply dengan sangat tinggi, supply uang dengan sangat tinggi, misalkan moro-moro Bank Indonesia itu ngeprint apa 2 miliar 2 miliar lembar uang 100.000, misalkan gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya kacau. Kenapa? Karena supply uang di masyarakat akan jauh lebih tinggi. Cara cara jalan pikirnya gini. Kita kalau belajar ekonomi itu harus harus berpikir runtut ya. Kalau eh, supply uang itu naik, apa yang akan terjadi? Masyarakat akan mudah beli barang. Kalau masyarakat mudah beli barang, berarti ya sama dengan daya belinya naik, ya kan? Kalau daya beli masyarakat naik, barang akan langka. Kalau barang akan langka, harganya akan naik. Kalau harganya akan naik secara umum dan terus-menerus, akan terjadi inflasi. Nah, gitu. Maka kenapa kalau money supply naik, inflasi naik. Gitu. Ada judulnya inflation tax. Inflation tax itu revenue the government raises by creating or printing money. Jadi revenue yang didapatkan pemerintah kalau revenue the government raises by creating printing money. Ya, jadi pendapatan yang didapatkan pemerintah kalau pemerintah itu ngeprint uang. Kayak gini. Bentar. Like a tax on everyone who holds money. When the government prints money, the price level rises and the dollars in your wallet are less valuable. Oh gini. Ya, ya intinya pajak inflasi itu bentar sih. Oke, pajak inflasi itu pajak yang nggak langsung, bukan nggak langsung, yang eh, efeknya itu terasa, tapi itu bukan benar-benar pajak gitu. Contohnya gimana? Kalau pemerintah mau nambahin pendapatan pemerintah, kan lewat pajak loh. Pajak itu apa? Misalkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPN, dan lain-lain. Nah, itu kan pajak yang beneran. Dengan itu revenue pemerintah naik. Tapi pemerintah juga bisa naikin revenue dengan cara apa? Dengan ngeprint uang, ya kan? Revenue pemerintah kan digunakan untuk pembangunan. Lah, pemerintah selain narik pajak, pemerintah juga ya secara teori bisa membiayai pembangunan dengan ngeprint uang, ya kan? Pokoknya kan ada uangnya gitu. Lah, kalau pemerintah ngeprint uang, kan akan terjadi inflasi. Karena tadi itu, yang logika yang tadi, money supply naik, inflasi naik. Lah, kalau inflasi naik, value of money itu kan akan berkurang. Nilai uang akan berkurang. Lah, kalau nilai uang akan berkurang, ya kan sama aja dengan kayak pajak toh. Kalau pajak, disposable income-mu berkurang.
Kalau ada pajak disposable income-mu berkurang. Dan kalau ada inflasi, nilai uangmu berkurang, ya kan sama aja gitu. Jadi inflation tax itu dalam tanda petik tax atau pajak yang kerasa karena adanya inflasi yang disebabkan oleh pemerintah ngeprint uang banyak. Itu inflation tax. Nah, ini principle of money neutrality yang tadi sama aja. Itu interest rate yang tadi, yang kemarin. Real interest rate itu suku bunga nominal dikurangi inflasi. Sebaliknya kalau suku bunga nominal itu suku bunga real ditambah inflasi. Nah, ini prinsip money neutrality sama interest rate ini namanya Fisher effect. Tadi yang rumus MVPY itu namanya teori percepatan uang yang mengemukakan Irving Fisher. Jadi Fisher effect itu ini. Ya, ya sama ini. Eh, kalau money supply ditambah, inflasi akan naik dan suku bunga nominal akan naik. Oke, oke, itu terkait pertumbuhan uang dan inflasi sampai gitu dulu. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang ekonomi terbuka namanya. Dan juga akan bahas tentang penawaran permintaan agregat (DAS) dan juga kebijakan moneter dan kawan-kawannya gitu. Sampai sini dulu. Terima kasih. Semangat.